batin di sini sebenarnya bukan kepada yang namanya sakit hati aja, tapi pernah disakiti aja atau bagaimanapun. Ini yang pasti dari mulai lahir sampai saat ini pasti mengalami beberapa pengalaman yang mungkin kurang 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 mengindahkan diri kita sendiri. Bahkan mungkin trauma itu membuat kita takut atau untuk kedepannya membuat kita itu merasa tidak percaya diri, insecure, dan lain sebagainya. Nah, upaya menyembuhkan diri sendiri ini bisa kita lakukan dengan cara mandiri tanpa harus pergi ke psikolog atau misalnya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan secara sendiri dengan hal yang sederhana. Sedangkan salah satu caranya itu dengan cara menulis. Nah, menulis itu kan seperti umumnya kita tahu lah, hanya menulis atau merangkai beberapa kata-kata menjadi suatu karya tulis. Kalau misalnya sederhananya misalnya hasil tulisan kita itu bisa jadi sebuah catatan diary atau quotes of the day. Atau misalnya lebih niatnya lagi, karya tulis itu bisa berupa menghasilkan novel, atau cerpen, atau puisi, atau syair lagu, atau naskah cerita, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Yang pasti yang harus saya garis bawahi di sini, self healing di sini bukan berarti kita mengobati luka batin atas disakiti atau misalnya trauma kehidupan yang menyakitkan saja, bukan hanya itu, tapi juga kepada healing diri sendiri atas kondisinya sekarang. Misalnya kita merasa kalau diri kita itu kurang kurang bisa berbicara runtut di depan orang banyak misalnya, atau kita itu susah untuk memaparkan apa yang kita rasakan, susah untuk menjelaskan apa yang kita pikirkan. Itu kan kebanyakan orang mengalami kesulitan tersebut. Nah, salah satunya eh, terapinya bisa dengan cara menulis gitu. Kita bisa mengungkapkan sesuatu itu lebih nyata, lebih terasa, lebih sesuai dengan apa yang kita maksud dengan sebuah tulisan seperti itu. Boleh di next Bu Nabila? Nah, di sini kita mulainya dari mana sih? Kenapa menulis itu bisa menjadi self healing terapi? Nah, pada dasarnya kan setiap orang seperti yang telah saya jelaskan tadi memiliki kondisi batin yang tidak selalu baik-baik saja. Meskipun kita seorang guru harus profesional di depan siswa, kita harus tersenyum, harus ceria, harus memberikan apa namanya motivasi, semangat. Tapi belum tentu kondisi batin kita itu apa namanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu bisa dikarenakan mungkin kehidupannya atau masa lalunya mungkin sekarang kehidupannya biasa aja, misalnya normal-normal aja, berjalan dengan lancar, tapi mungkin masa lalunya belum bisa ia lupakan, belum bisa move on lah bahasa anak mudanya. Jadi membuat dia terkungkung dalam sebuah pikiran yang si batinnya itu tidak bisa bebas gitu. Atau selain ke kondisi psikisnya juga mungkin keadaan seperti kemampuannya, misalnya karena kan sebenarnya yang berkebutuhan khusus di dalam kelas itu bukan hanya siswa, banyak kok guru juga yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya banyak juga guru yang memiliki keterbatasan meskipun ia guru, tapi dia terkadang mengalami beberapa kesulitan saat akan menjelaskan maksud kepada siswanya. Atau misalnya guru yang mungkin mengalami kesulitan saat berbicara. Jadi maksudnya teh di otaknya teh ini, tapi keluarnya teh nggak gitu gitu. Itu kan jadi salah satu terapi kita untuk membiasakan kita merangkai kata, mengolah kata itu salah satunya dengan cara menulis. Nah, di sini berangkatnya dari sebuah pengalaman. Tuh, pengalamannya itu mungkin kalau misalnya gurunya dulu misalnya masa kecilnya kurang baik atau mengalami beberapa trauma atau dia melihat kejadian gitu. Jadi pengalaman itu tidak harus dialami oleh dirinya sendiri, tapi juga melihat kejadian yang membuat dirinya shock atau takut itu juga bisa mempengaruhi. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih apa namanya mengambil contoh konteksnya ke guru karena kita semua rata-rata berprofesi sebagai guru. Nah, bagaimana keadaan psikis atau batin seseorang yang sedang mengalami tidak baik-baik saja itu, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan stabil, dengan normal. Ada beberapa hambatannya.
Karena sebagian banyak orang yang memiliki permasalahan dengan psikisnya itu, mereka itu akan merasa sendiri. Bukan berarti dia tidak punya teman, bukan berarti tidak ada yang mau mendengarkan dia, bukan berarti tidak ada yang mau mengerti dia. Tapi maksudnya merasa sendiri itu, satu, bisa saja orang yang mengalami apa namanya tekanan atau luka atau pikiran itu tidak bisa mudah percaya untuk menceritakannya kepada orang lain. Satu, dia sendiri dari diri dia sendiri tidak percaya kepada orang lain. Dua, ada rasa khawatir di mana dia ingin menceritakan sesuatu itu kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. Karena kan lebih baik tidak bercerita sama sekali dibanding kita menceritakan dengan jelas, dengan gamblang apa yang kita rasakan, tapi orang itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya atau keadaan dirinya. Jadi merasa sendiri itu bukan berarti dia orang-orang sekitarnya tidak peduli, tapi mungkin itu pergi dari dirinya sendiri. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan itu biasanya berasalnya dari trauma, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, untuk mensiasatinya kita bisa mencoba untuk mengungkapkan melalui tulisan gitu. Kenapa sih harus dengan tulisan? Karena cukup sangat mudah sekali kita bisa lakukannya di mana saja, kapan saja, tanpa membutuhkan apa namanya biaya yang besar ya, hanya membutuhkan niat saja. Lalu kembali lagi profesi kita sebagai guru, menulis adalah salah satu upaya kita untuk memberikan contoh karakter kepada anak-anak kita untuk lihat nih, ibu guru juga kalau misalnya ada apa-apa suka nulis nih, menghasilkan karya. Jadi sebagai contoh juga untuk memotivasi siswa-siswanya gitu. Selain itu, kalau misalnya beruntungnya nih tulisan-tulisan kita yang asalnya kita niatnya saya menulis ingin agar membuat keadaan lebih baik aja gitu, agar plong aja, tapi toh ternyata hasil karyanya itu disukai oleh banyak orang, bahkan mungkin bisa dijadikan buku, terus bukunya laku, jadi bestseller dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa mendatangkan rezeki gitu. Itu berasalnya dari hal yang tidak bermodal, hanya melalui sebuah tulisan yang berangkat dari misalnya trauma, pengalaman, luka. Terkadang berarti hal-hal yang telah kita lalui di dalam hidup ini, mau itu ketakutan, rasa kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya, saat kita bisa menerima itu dengan penerimaan yang baik dan kita bisa memahami apa yang telah terjadi kepada kita dengan pemahaman-pemahaman yang baik, kita harus bisa menjadikan sesuatu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Walaupun itu rasa sakit, walaupun itu rasa kecewa, tapi bagaimana caranya kita harus bisa memanfaatkan rasa-rasa tersebut. Ya, dengan apa? Dengan menghasilkan sebuah karya melalui tulisan. Bisa di next, Ibu Nabila Zahra. Kenapa saya mengambil materi ini? Salah satunya saya ingin mengajak juga Bapak Ibu di sini yang juga mungkin mengalami pengalaman yang sama atau juga sama seperti saya, mulai untuk mencoba mengungkapkan segala sesuatu itu lewat tulisan atau suka menulis dan lain sebagainya, atau mungkin Bapak Ibu lebih tahu, lebih expert, lebih mengerti bagaimana sih cara efektifnya atau bagaimana sih cara teknis yang paling tepat atau yang terbukti efektif untuk mengobati diri sendiri, membuat diri lebih stabil, boleh sekali share dengan saya, karena sejujurnya saya itu mengambil materi ini untuk memancing Bapak Ibu guru atau siapapun agar memberikan informasi lebih banyak kepada saya dan kita bisa berdiskusi dan saya kan bisa menambah informasi-informasi yang sebelumnya cuman segini informasi atau pengetahuan saya bisa ditambah lagi. Nah, ini sih sebenarnya cara mulai menulis ala saya ya. Kalau misalnya pengalaman saya pribadi itu kita menulisnya bagaimana sih, banyak sekali orang-orang yang kenapa sih bisa nulis. Kadang kita kan kalau misalnya ngelihat seorang penulis bukunya sampai bestseller, sampai bagus, kok bisa sih nulis seperti ini gitu. Kita suka nanya gimana sih caranya, gimana sih caranya. Sebenarnya mereka juga tidak akan pernah bisa apa namanya menjelaskan kepada kita atau memberikan langkah-langkah yang pasti dari mana sih mulainya, dari mana sih harusnya, karena mungkin itu
satu karunia dari Tuhan, anugerah kepada dirinya, emang dia itu emang piawai dalam menulis gitu. Dia bisa menuliskan segala sesuatu itu dengan hasil yang begitu nyata, begitu terasa, dan bisa dirasakan oleh banyak orang, meskipun kita hanya membaca, tidak mengalami langsung. Tapi toh kita orang biasa juga bisa memulainya dari menulis bebas apa aja, misalnya kita sering menulis diary gitu. Saat kita mengalami sesuatu hal yang baru di hidup kita, kita tulis di diary, mau itu pengalaman baik atau kurang baik, atau bagaimana kita tulis di diary. Atau untuk pada saat sekarang ini, zaman milenial, kita kan memiliki ini nih, apa, media sosial, misalnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menuliskan apa saja yang kita rasakan misalnya pada hari itu, atau membuat quotes-quotes yang nantinya kita akan share kepada teman-teman kita. Atau saya nggak suka kalau nge-share gitu kayak curhat, nggak mau, boleh kita keep aja sendiri, kita tulis semuanya, kita keep sendiri. Nanti pengalaman saya, beberapa waktu kemudian setelah mungkin kita melewati fase tersebut, saat kita kembali membaca tulisan-tulisan kita, kita akan tersenyum saat kita melihat tulisan kita waktu itu kita sedang bingung, kita sedang merasa jatuh, kita sedang merasa kesulitan, dan saat kita telah mampu melalui kesulitan tersebut, lalu kita baca lagi tulisan tersebut, kita akan tersenyum, merasa bangga, dan bisa dijadikan juga sebuah pelajaran kepada kita agar wah, ternyata saya bisa melalui hal yang kurang menyenangkan seperti itu. Lalu selanjutnya tentang tulisan sederhana. Jadi tulisannya maksudnya sederhana itu nggak usah panjang-panjang, tebal, harus langsung jadi satu buku, enggak. Cukup tulisannya kayak sederhana aja gitu, satu kalimat atau satu paragraf, atau misalnya kita sisipkan di buku, misalnya kita lagi megang buku, langsung tulis gitu. Terus bagaimana sih cara kita merangkai kata-kata agar kata-kata itu bisa dipahami oleh kita sendiri, bahkan kadang kita kan nulis, kadang kita juga ngerti maksudnya apa ya dulu waktu itu kita menulis seperti ini. Nah, itu mungkin kurang runtutnya kata-kata yang kita gunakan saat menulis. Nah, itu bisa kita latih dengan sering membaca. Karena lebih banyak membaca, maka kita lebih tahu bagaimana cara atau gaya menulis yang begitu terlihat nyata gitu kan. Tulisan yang bagus itu kalau misalnya yang laku nih pada umumnya ya, kan berarti paling baik, tapi kebanyakan orang menyetujui atau menyadari bahwa tulisan yang baik itu tulisan yang bisa membuat kita ikut merasakan atau menyaksikan sesuatu kejadian atau sesuatu pengalaman, tapi hanya dalam bentuk tulisan. Jadi kita tidak mengalaminya langsung, tidak menyaksikannya langsung, tapi melalui tulisan tersebut kita bisa merasakan dan membayangkan dengan begitu nyata. Lalu kita nulisnya yang nomor 4 itu spontan. Spontan itu jadi nggak usah diniatin, nanti kita mau nulis, nanti pokoknya jam 8 mau nulis, atau nanti malam mau nulis. Nggak gitu, spontan aja. Kalau misalnya ini tiba-tiba ngeliat, nih lagi naik beca, ngeliat kakek-kakek atau apa, langsung ada inspirasi, bisa langsung ditulis. Karena sekarang gampang ya, kita bisa bawa handphone kemana-mana, nggak harus selalu mengeluarkan catatan kecil atau pulpen, kita bisa langsung menulisnya di handphone. Jadi spontan aja, apa yang sedang kita pikirkan saat itu langsung ditulis, karena kalau enggak bisa lupa. Nah, selanjutnya itu kita bisa berdialog dengan diri sendiri gitu. Orang pada umumnya bilang, kalau ngomong sendiri itu kayak orang gila, padahal enggak juga gitu. Di situ dimana biasanya saat kita berdialog dengan diri sendiri juga tidak harus diungkapkan atau enggak kayak ngomong dengan orang ya. Tapi cukup kita mungkin memikirkan, terus mencerna suatu kejadian atau suatu perkataan, bisa kita berdialog dengan diri sendiri. Misalnya kita sedang memiliki permasalahan dengan seseorang, coba kita posisikan diri kita itu ada di diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang menurut kita itu benar, dan setelah kita selesai memposisikan dan memikirkan segala sesuatu sebagai diri kita sendiri, cobalah kita memikirkan atau memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang berhadapan dengan kita atau sedang yang memiliki permasalahan dengan kita. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa melihat dengan lebih luas, kita bisa memikirkan dan menilai dari dua arah, tidak hanya dari diri kita
Jadi yang biasanya manusia itu memiliki sifat egois. Jadi semua manusia itu mempunyai sifat egois. Hanya saja mungkin intensitasnya berbeda. Ada yang egoisnya kadarnya sangat tinggi sehingga bisa dilihat sama orang lain. Ada yang egoisnya mungkin kadarnya hanya sedikit yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Tapi pada umumnya manusia itu memiliki kadar egois. Gitu. Jadi saat kita memiliki permasalahan atau kekecewaan, coba kita posisikan diri kita itu menjadi seseorang orang lain yang menurut kita, wah ini sangat mengganggu nih di diri kita. Kenapa sih misalnya harus seperti itu? Coba kita posisikan menjadi orang lain. Dari situ kita bisa mempunyai pandangan yang lain. Lalu yang terakhir itu melibatkan pikiran dan perasaan. Di situ misalnya kita mengalami kejadian atau hal-hal yang kurang nyaman di diri kita atau misalnya hal-hal yang bahagia sekalipun, coba kita melibatkan pikiran dan perasaan ini karena harus seimbang. Jangan hanya memikirkan secara logika saja misalnya. Gini apa misalnya saat kita sedang mengantri di kasir, ada ibu-ibu lari-lari tiba-tiba langsung memotong barisan kita berada di depan gitu kan. Kalau misalnya pakai pikiran kita, ih apa sih gitu ya, nggak tahu tata krama, tidak tahu etika dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah dia keluar dari kasir, dia langsung berlari menjemput anaknya yang mungkin menunggu di tempat duduk di kursi gitu. Nah kita juga di saat-saat seperti itu harus melibatkan perasaan kita gitu. Oh, kita memposisikan bagaimana di kita apabila kita yang berada di posisi ibu tersebut. Karena saat kita menilai sesuatu, kita benar-benar harus memperkerjakan otak dan hati kita itu dengan seimbang. Terlalu menggunakan pikiran tidak baik, terlalu menggunakan perasaan juga itu tidak baik. Nah, harus seimbang. Share pengalaman sedikit ya, karena kita kebanyakan profesinya sebagai guru. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kelas aja saat proses pembelajaran, misalnya ada anak yang mungkin menurut kita, kenapa ini anak gitu, kayak kok nggak patuh, kok bikin onar, kok mengganggu temannya. Mungkin dalam pikiran kita langsung bermunculan kata apa sih namanya hal-hal yang negatif tentang anak tersebut. Tapi cobalah kita memposisikan diri kita, walaupun sudah menjadi guru, kita kan pernah merasakan jadi siswa ya, kita posisikan diri kita jadi siswa. Kenapa sih anak itu nggak mau diem, kenapa sih bolak-balik terus? Posisikanlah kita sebagai dia. Mungkin dia bosan, mungkin dia termasuk anak yang kinestetik, yang dimana dia itu nggak bisa diem lama-lama di dalam duduk di bangku gitu, di kursi lama-lama memperhatikan kita, nggak bisa. Anak kinestetik itu seperti itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan lagi toleransi dan ya mungkin anak ini apa namanya butuh apa namanya sesuatu yang beda, jangan monoton karena dia nantinya akan melawan gitu. Dan mungkin terlihatnya kalau kita dia itu nggak taat, nggak apa namanya tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi setelah kita tahu, karena kita kan nggak mungkin ya eh, langsung memarahi anak kalau kita tidak mengetahui alasannya. Karena ini sebenarnya sangat menyentuh sih, dan mungkin keluar dari pembahasan ini sedikit, tapi sedikit cerita aja. Kita dalam kehidupan sehari-hari saat mengajar biasanya kita hanya menyuruh mereka, atau lebih parahnya kita pernah berteriak saat mereka tidak mendengarkan kita, berteriak atau melotot melotot gitu ya, mukanya menyeramkan kepada mereka gitu, atau bahkan membentak terus meneriaki, atau mungkin tapi udah jarangnya zaman sekarang guru yang sampai menggunakan fisiknya seperti mungkin menjewer, mukul dan lain sebagainya. Tapi selama saya menjadi guru, bukan hanya saya tapi guru-guru sekitar saya juga, saya kurang, saya nggak pernah melihat sih masih ada guru yang seperti itu, kayak mungkin menjewer, memukul dan lain sebagainya, udah nggak musim ya saat. Nah, ketika kita balik lagi kepada hakikatnya atau posisi kita sebagai seorang guru, kalau kita profesional, kalau kita mengerti betul hak dan kewajiban kita, di dalam kewajiban kita itu nggak ada yang namanya membentak siswa.
menarik siswa, membuat siswa takut. Nggak ada kewajiban kita sebagai guru itu meneriaki siswa, membentak siswa, itu nggak ada. Kewajiban kita itu hanya mengajar dan didik. Bagaimana caranya itu terserah kita gitu. Bahkan kalau misalnya gurunya memiliki kondisi psikis atau batin yang stabil, kita marah ke anak juga, kita tuh sadar kita marah, dan kita itu merasa kalau kita marah ke anak itu kita itu sedang acting. Ya mau gimana, kita harus profesional. Anak melakukan salah, kita harus marah atau memperlihatkan kalau kita itu tidak suka. Tapi jangan sampai kita marah itu benci yang nyata gitu pada anak tersebut, karena mau kita marah, mau kita misalnya melotot, mau kita misalnya mengancam ke anak, itu hanya sebuah acting belaka. Bagi seorang guru itu adalah salah satu upaya mungkin atau antisipasi agar si siswa itu bisa mengikuti arahan-arahan dari kita. Itu jadi suatu siasat aja. Kalau guru yang stabil psikisnya marah ke anak itu, dia sadar dia itu lagi acting. Dia marah karena dia itu harus marah. Karena kalau dia tidak marah, justru dia tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Kenapa saya kaitkan dengan menulis sebagai self healing terapi? Karena kalau misalnya kondisi gurunya juga tidak stabil, otomatis kalau guru yang memiliki pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang terpendam dalam dirinya, itu cenderung memiliki emosional yang juga tidak terkendali. Alhasil kalau jadi guru emosinya tidak terkendali, pasti korbannya ya tidak lain adalah siswa. Jadi kan kasihan gitu. Siswa nakal itu wajar, kita juga pernah sekolah, pernah mengalami masalah. Oke, next Bu Nadia. Nah, di slide terakhir ini ada beberapa manfaat dari menulis itu selain untuk self healing terapi sendiri. Jadi kita minum sambil berenang sambil minum air ya istilahnya. Selain setelah kita menulis itu, kita akan menghasilkan sebuah karya. Karya itu tidak selalu harus berbentuk buku yang dicetak baca oleh banyak orang. Dengan kita konsisten untuk menulis, juga kita itu adalah kita juga bisa disebut sebagai seorang penulis ya, dengan kita konsisten menulis. Jadi yang pasti itu menghasilkan karya, meskipun mungkin tidak dipelajari orang lain, tapi minimal tulisan itu akan bermanfaat buat siapa? Bermanfaat untuk diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita konsisten melakukan hal tersebut, kita akan mempunyai keahlian baru. Itu typo ya, mempunyai keahlian baru. Nya diganti B, mohon maaf. Itu kita sama jadi expert juga, kita menulis 1 jam, tapi kalau misalnya udah lihai, tulis seperti air. Tangi beban. Karena kalau orang yang banyak pikiran itu kan, kalau diibaratkan di dalam otaknya itu, di dalam pikiran itu seperti ada gemuruh atau kebisingan, dengar-dengar yang begitu kencang yang mengganggu aktivitas kita dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Tapi dengan kita menulis secara tidak langsung itu seperti kalau air kita masukin ke minum ke gelas tadi deh. Jadi secara tidak langsung kita juga mengeluarkan gitu, mengeluarkan pikiran kita dalam bentuk sebuah tulisan. Semakin banyak ungkapan tulisannya atau buku dalam sebuah berat bisa berdasarkan medisa, berdasarkan pengalaman. Kalau kita punya dalam tulisan dan kita tuh jadi lebih baik, lebih jernih, ringan. Kita juga yang seperti contoh yang awal tadi, akan memiliki pilihan atau hambatan di hidup kita. Tetap susah kita bisa
melalui hal kemudian hari saat kita ini kita ada buruk lalui gitu tempuan. Orang awam kan gitu bisa menikmati luka, trauma, dan pengalaman. Kalau misalnya pengalaman baik, tidak usah kita tuliskan, kita juga bisa menikmatinya secara langsung. Tapi kalau pengalaman baik, kita ceritakan lagi dalam bentuk tulisan, kita bisa menikmatinya dua kali saat kita mengalaminya, dan saat kita menceritakan kembali. Otomatis kan saat kita menceritakan kembali, kita memikirkan hal atau pengalaman yang baik tersebut. Otomatis kita juga seperti merasakan pengalaman yang baik itu berulang kali. Belum lagi saat kita membaca, kita juga akan merasakan lagi kebahagiaan yang mungkin beberapa waktu lalu kita rasakan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya share kepada ibu bapak. Saya harap ibu bapak tidak puas ya dengan materi yang saya share, sehingga kita bisa sama-sama mencari informasi lebih banyak lagi dan lebih berdiskusi lagi. Untuk terakhir saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan sudut pandang saya saja. Jadi kesimpulannya menurut saya, menurut pengalaman saya dan menurut pengetahuan terbaik saya, bahwa menulis juga merupakan salah satu cara bagi kita untuk bisa mencurahkan perasaan yang biasanya akan begitu sulit untuk disampaikan kepada orang lain. Betul sekali. Karena saat kita merasakan sesuatu, kita akan sangat mengalami kesulitan untuk menyebut pada bagian satu tidak percaya, dua percaya. Kalau misalnya secara langsung gimana ya, sulit mengucapkan dengan kata-kata. Kalau misalnya menulis kita lebih tahu caranya. Dengan mencairan dalam sebuah tulisan dan perasaan akan merasa lebih baik dan saja mungkin bisa saya bagikan kepada ibu bapak. Untuk selebihnya mungkin yang ingin menanggapi atau membahas atau bertanya boleh saya tunggu, karena materi selesai saya kembali lagi kepada beberapa ibu Nabila Zahra. Silakan Ibu Nabila. Ya, terima kasih. Ibu Nabila, suaranya tidak terdengar. Ya. Sudah terdengar Ya. suara saya? Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar jelas. Sudah. Terima kasih kepada yang sudah materinya sangat bermanfaat sekali dan sangat jelas sekali, karena saya juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Bu Sarah ya. Jadi ketika saya juga merasa stres, saya merasa tidak tahu harus berbuat apa dan banyak masalah gitu, saya juga kadang sering menulis gitu, mencurahkannya dengan tulisan, karena mungkin apa yang kalau kita ibaratnya mah kalau kita mencari teman curhat atau kita mencari seorang yang ingin mendengar keluh kesah kita gitu ya, tidak semua orang mau ataupun tidak semua yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan. Makanya saya juga sama nih, pengalaman saya sangat dengan Bu Sarah, saya coba untuk menulis. Jadi kalau menulis kan kita butuh waktu yang banyak pun bisa kita curahkan. Terus kan ibaratnya sebuah buku dan pulpen itu tidak akan berhenti untuk bersama kita dalam menulis gitu. Sedangkan kalau orang lain kan mungkin ada kalanya juga dia bosan dengan cerita kita gitu ya, kalau kita berkeluh kesah. Jadi ya saya juga memiliki pengalaman yang sama, luar biasa sekali. Baiklah kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan
pertanyaan maksudnya boleh ditanyakan langsung di komen ataupun ingin memberikan saran dan menambahkan apa yang tadi disampaikan Bu Sarah, saya persilakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta lain, Bu Farida, ada tambahan? Bu Farida, Ya, Bu Sarah Nabila, gimana? Tadi Ada tambahan. sudah membahas tentang materi tentang menulis untuk salah satu sebagai cara untuk menyembuhkan luka gitu dalam diri kita ataupun sebagai motivasi pengalaman kita. Nah, kalau dari Ibu Farida apakah ada punya pengalaman juga dalam menulis atau pengalaman luka yang bisa disembuhkan kecuali dengan menulis begitu? Silakan. Iya, tadi juga sempat mendengar pendapatnya dari Bu Nabila ya tentang menulis gitu. Hampir sama seperti apa yang dikatakan Bu Nabila atau pengalamannya Bu Sarah gitu. Saya sendiri suka menulis tapi tidak terlalu suka. Tapi untungnya kalau fungsinya untuk menulis bagi saya benar untuk sebagai penyembuh atau rencana lain atau ya kalau misalkan tidak ada orang yang mendengar seperti tadi Ibu Nabila katakan, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang punya waktu untuk mendengarkan cerita saya. Biasanya saya meluangkan ke dalam buku atau juga menulis bisa meringankan setidaknya dalam punya masalah kita atau apapun. Dengan mudahnya kalau misalkan dari menulis setidaknya mengurangi sedikit ya masalah kita, beban kita dalam kehidupan ini atau dalam suatu permasalahan yang ada gitu. Untungnya menulis itu seperti itu, lebih tepatnya. Dan juga menulis juga bisa mengingatkan kita bukan dalam suatu kalau misalkan kita punya pengalaman dahulu kita tuangkan dalam tuliskan, kita baca masa depan itu tulisannya mungkin masih tetap abadi gitu. Biasanya kalau dalam tulisan seperti itu juga bantu mengingatkan kita kalau kita mau punya pengalaman. Gitu. Udah? Yang sudah Cukup sekali gimana pendapat saya? hanya persoalan dan masalahnya aja yang berbeda-beda, tapi cara kita menanggapi dan mencari solusi dari sebuah permasalahan itu tidak jauh berbeda ya. Atau mungkin apa namanya cara menulis ini mungkin memang sudah umum diketahui dan dilakukan oleh banyak. Makasih ya Ibu Farida dan Ibu Najla untuk tambahannya. Pak Yadi, izin menambahkan. Oh iya boleh. Iya boleh Bu, silakan. Boleh Ibu aja. Iya boleh Bu, silakan. Bahasan yang menarik ya. Memang sih dalam teorinya seperti itu ya menulis. Tetapi kan kadang-kadang tidak semua orang bisa apa ya pengaruh dirinya sendiri, faktor dari dirinya sendiri juga itu ada pengaruhnya. Karena ya apa namanya itu memang apa namanya memang pengalaman saya. Jadi kalau saya itu termasuk yang menulis artikel-artikel untuk pendidikan memang, tetapi ketika kita kondisi kita tidak siap,
menulis itu memang kadang-kadang nggak bisa. Jadi ada saatnya ketika kita akan menulis itu kondisinya seperti apa. Nah, kayak Ebit mungkin ya, tahu kan Ebit itu dia menulis lagu ya dengan dalam keadaan dulunya itu dia mungkin miskin atau apa gitu ya. Atau misalkan kita lihat Iwan Fals gitu ya. Atau yang lainnya. Jadi ada apa namanya faktor yang lain ketika kita menulis. Tetapi hanya satu yang paling penting itu niat kita. Apapun yang akan kita tulis, tulisan dulu. Soalnya kalau kita tidak menulis, jadi kiat yang saya lakukan, kalau kita punya ide itu tulisan dulu di mana saja gitu. Kalau tidak seperti itu hilang lagi idenya. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak punya puisi pada saat itu kita punya kata-kata atau apa, itu benar-benar harus dituliskan. Karena yang kedua atau ketika ngedit itu akan beda lagi nantinya. Jadi itu seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Kalau menulis harus seperti itu. Dan saya termasuk orang yang kalau tidak terpaksa, kalau misalkan ini tidak bisa gitu. Jadi ada saatnya kalau memang apalagi kalau tugas ya mungkin semua juga sama, tapi ini selalu begitu. Jadi apapun yang akan saya kerjakan kalau tidak terpaksa saya tidak kecuali kalau puisi ya ada kumpulannya cuma nggak diterbitkan. Tapi kalau ada buku ada 2 buku yang kemarin ikut juga nulis di PCT ya ada. Lalu ada buku saya yang saya terbitkan sendiri. Tetapi karena suatu hal saya memang sekarang tidak begitu banyak lagi menulis. Ya itu seperti itu. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan kita tidak bisa terus lanjut menulis gitu. Ada banyak hal gitu. Itu yang faktor itu yang penting yang harus kita. Itu Ibu Nabila. Ya, terima kasih Bu Ajeng sudah menambahkan Iya. sekali ya tadi yang apa yang Bu Ajeng sampaikan bahwa benar Ya, terima kasih dasarnya sudah menambahkan. ada suaranya? yang apa yang Bu Ajeng sampaikan bahwa benar dasarnya kalau kita punya ide untuk menulis ada punya ide untuk menulis saat itu pun kita harus nulis. Apalagi sekarang kita mungkin ya kebanyakan dari kita itu kemana-mana kita bawa handphone gitu ya. Iya. Jadi ya lebih baiknya Betul, kalau tertinggal dan di handphone cuma ada not ya. Jadi ya lebih baiknya kalau kita punya inspirasi, punya ide lebih apa ya, lebih bermanfaat saat kita Itu juga kita harus tulis kan gitu ya. sudah siap bahan-bahan yang Ide-ide itu supaya nanti sudah kita simpan seperti lebih lebih bermanfaat lagi, maksudnya kadang-kala itu atau sudah siap bahan-bahan yang dulunya ingin kita tulis sudah kita simpan seperti itu ya. Ya memang benar sekali itu. Saya juga kadang-kala tuh merasa oh iya ini nanti ditulis gitu ya kalau nyampe rumah, atau tulis kalau media itu ada, atau nanti saya pas nemu buku nemu pulpen baru saya tulis gitu. Ternyata pas ingin memulai tulisan itu, nah itu yang terlupakan. Tadi apa ya? Aku mau nulis yang tadi yang beberapa menit lalu pun itu sudah terlupakan gitu. Terima kasih Bu Ajeng yang menyampaikan. Barangkali dari peserta lain, Dr. Pak Agung Maulana, jika ada yang ingin disampaikan, mangga saya persilakan. atau dari instruktur Pak Agung, jika ada yang ingin disampaikan, mangga saya persilakan, ataupun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, boleh saya. Tidak ada yang ingin bertanya dan menanggapi, Bu Sarah. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya dan menanggapi, Bu Sarah. Sudah ada Pak Agung ya, mangga Pak. Iya, saya ikut share aja sih. Dari segi materi sih sebetulnya udah bagus juga, udah menarik banget. Cuman tadi terkendala di awal saja, selebihnya udah keren. Itu kalau saya sih nanti saya share di grup di WA ada beberapa tips untuk jadi penulis. Saya juga sebagai seorang guru, saya juga sebagai
penulis non fiksi yang sudah bersertifikasi. Sampai saat ini saya sudah diploman sama teman-teman semuanya gitu. Sangat menarik ya Pak ya. Nanti Bisa jadi kesempatan bagi kita untuk bisa berkarya dan karyanya bisa lebih rapi karena mungkin dicetak ya Pak ya, dan mungkin bisa dengan mudah dibaca juga oleh orang lain. Mungkin ada terakhir dari saya seperti yang tadi Bu Ajeng katakan bahwa sebenarnya benar kalau menulis itu dipengaruhi sekali oleh mood, tapi tulisan yang seperti apa dulu. Kalau misalnya kita tugas dari kampus atau dari sekolah dan lain sebagainya, kalau tugas yang tidak berhubungan dengan kondisi perasaan kita memang harus mengumpulkan niat yang besar untuk menulis, karena pasti aku lagi nggak mau memikirkan tentang hal itu mungkin ya, kayak ini tugasnya tentang ini nggak sesuai sama konteks yang sedang aku pikirkan. Tapi mungkin kalau menulis lebih ke situasi dan kondisi perasaan atau pikiran itu lebih bisa dituangkan dengan mudah. Bahkan kita harus segera secepat mungkin untuk mengabadikan pemikiran kita tersebut dalam tulisan, karena kalau misalnya dinantikan seperti yang Bu Ajeng dan Bu Nabila katakan, nanti akan keburu lupa atau nanti tulisannya mungkin masih ingat tapi tidak akan semirip pemikiran kita yang awal. Ini gitu ya. Terima kasih Bu Ajeng dan Pak Agung yang telah menambahkan. Semoga kita bisa menjadi seorang guru yang bisa terus berkarya, baik itu melalui tulisan atau hal lain. Ya, terima kasih. Bu Ajeng, Bu Nabila. Ya, terima kasih juga. Ya, sudah. Oke. Terima kasih kepada Bu Sarah yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu untuk hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Sarah sebagai guru ataupun sebagai masyarakat itu bisa menjadi motivasi kita juga sebagai guru ataupun sebagai masyarakat biasa untuk terus berkarya dalam tulisan gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Agung dan Bu Ajeng yang telah bergabung bersama kami, dan kepada para peserta lainnya yang sudah dari awal hingga akhir sudah ikut bergabung dan menyimak materi yang disampaikan Bu Sarah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua peserta yang telah gabung di room saya yang kebetulan saat ini sedang menjadi narasumber. Sampai jumpa di room selanjutnya. Sorry. Tadi lagi di rumah pas sekolah guys. Ngapain sih guys ke situ? Farida. Mana? Aku lagi dipanggil kepala sekolah tadi soalnya. Farida. Udah kan ya? Udah. Rekaman udah? Besok